Sudah. Halo Smart Bakers, bertemu lagi di Live Baking Smart Plus Pro bersama dengan Chef Ernest. Halo Chef Ernest, bagaimana kabar? Baik. Oke, hari ini sehat Chef? Sehat. Oke, hari ini kita mau masak apa ya Chef ya? Hari ini kita akan bikin stick sandwich, tapi bahannya itu kita bikin dari pumpkin bread. Pumpkin bread, Iya. oke. Oke, kalau gitu saya persilahkan chefnya untuk terima kasih. dimulai. Terima kasih ya chef ya. Ya. Oke, jadi akan kita mulai. Jadi hari ini cukup praktis saja teman-teman, sudah dijadiin satu semua. Kalau di resep itu sudah ada pumpkin puree, di situ ada pumpkin, terus salt, pepper, sama cooking oil. Nah, itu dicampur aja. Salt peppernya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Terus kita bake 180 derajat 25 sampai 30 menit, tergantung kita motongnya besar-besar ya pasti waktunya akan lebih lama. Kalau kecil-kecil ya pasti akan lebih cepat. Nah, sekarang ini sudah saya jadikan pasta. Nah, di resep itu juga ada 50 gram susu cair. Nah, waktu teman-teman mash atau menghaluskan labu itu tadi yang sudah dikukus atau sudah dipanggang, nah itu kalau misalnya agak seret bisa dikasihin susu itu sedikit. Nah, sekarang saya akan tuangkan dulu ke dalam mixing bowl, ya. Semuanya dari tepung, ragi, gula, pumpkin puree, garam, kunyit bubuk, dan lain-lain sudah saya masukkan. Kemudian ditambah dengan air dan telur. Kemudian akan saya aduk. Nah, sembari mengaduk, saya akan lanjut ke step berikutnya. Karena ngaduknya cukup lama ya. Jadi yang pertama akan saya siapkan untuk saus dan caramelized onion. Ya Pak, ada pertanyaan, labunya bisa diganti kentang nggak? Boleh-boleh aja teman-teman, nggak masalah kalau mau diganti. Mau diganti bayam, kentang, dan bahan-bahan lain yang biasa dicampurkan di roti. Tapi untuk perbandingannya silakan di-adjust sendiri. Nah, untuk adonannya sudah cukup homogen sekarang, atau sudah menyatu dengan cukup rata. Akan saya masukkan Vilma Prestige margarin. Kemudian akan saya lanjutkan untuk mengaduk hingga kalis. Nah, berikutnya untuk caramelized onion, kita akan panaskan pan terlebih dahulu. Kemudian akan saya tambahkan Vilma Prestige sedikit. Nah, ini sekalian aja buat yang sausnya ya teman-teman. Loh, chef berarti dikira-kira ya chef ya? Vilma Prestige berapa banyak? Ada takarannya di chef. Oh, ada takarannya. Iya, Chefnya udah profesional. Oh, ini berarti bareng ya, chef ya? Iya, betul. Begini. Biar cepet. Saya bantu aduk juga ya, chef ya? Boleh.
Berarti bikinnya bisa bareng ya? Maksudnya bikin rotinya sama adonan Ya kalau isian ya? ini kan karena kalau live, kalau Oh, iya. asli ya bikin sendiri-sendiri aja. Oh, oke. Ini kan mengejar waktu aja. Ajar waktu. Nah, untuk sausnya akan saya bikin di sebelah kiri saya. Ada cinnamon, bay leaf, sama star anise. Kemudian kita masukkan chopped onion. Kita akan tumis hingga layu. Nah, sambil kita tunggu, kita akan chop dulu garlicnya. Nah, mungkin Mas sudah ada pertanyaan lagi? Labunya itu bagusnya dikukus atau direbus ya? Chef? Nah, kalau dikukus atau direbus? Iya. Ya bener ya. Atau direbus. Kalau saya sih lebih suka dikukus, teman-teman. Karena kalau misalnya direbus, kadar airnya akan semakin banyak sekali. Nanti akhirnya agak basah-basah gitu loh. Nah, di sebelah sini, Oh iya, tadi saya matikan dulu, Chef. oh iya nggak masalah. Udah harus sekali loh, Chef. Ini ada bau-bau Vilma Prestige ya berarti ya? Iya, karena kan Vilma Prestige ini ada kandungan butternya. Oh, ada Jadi pasti kandungan akan butter. wangi sekali. Jadi teman-teman boleh coba dicari ya untuk Vilma Prestige, bisa dicoba karena memang Vilma Prestige itu ada kandungan butter yang tidak seperti mentega aja gitu loh. Dan ada harum butter gitu di dalam situ. Apa lagi sih? Biarin biar panas. Nah, untuk sausnya akan saya masukkan saus tomatnya. Disusul dengan brown sugar. Kemudian cuka apel. Ini ada bahan yang bisa diganti, Chef. Maksudnya diganti gimana? Maksudnya mungkin misalnya nggak punya cuka apel. Oh, jangan pakai cuka yang itu. Biasa. Cuka harus cuka apel. Oh, harus cuka Atau apel. apple juice atau orange juice boleh. Oh, oke. Berarti substitute-nya itu ya, jeruknya. Iya. Oke, kita biarkan dulu simmer. Ini sudah cukup panas, berasap. Kita masukkan bay leaf dan slice onionnya. Yang ini untuk apa ya, Chef ya? Yang ini untuk caramelized onion. Oh, caramelized onion. Nah, kita tunggu sampai layu dulu. Berarti harus panas sekali ya, Chef ya? Iya, betul. Nah, kita akan cek dulu rotinya. Nah, untuk rotinya sudah cukup kalis ya, teman-teman. Itu berapa menit ya, Chef berarti ya? Nah, untuk berapa menitnya saya nggak ngitung, cuman pasti disesuaikan dengan kemampuan mixer Smart Bakers di rumah. Jadi bisa 10 menit, bisa lebih malahan. Berarti tergantung dari kekuatan mixernya.
Oke, ini sudah. Jadi kuning seperti ini ya teman-teman. Dibantu dengan pewarna alami dari kunyit. Oh ya. Ini kurang layu. Kurang. Oh, masih kurang. Masih kurang layu. Nah, sambil nunggu onionnya layu, kita akan potong timbang dulu rotinya. Ini berarti sampai layu sekali ya, Chef ya? Iya. Jadi kan sampai karamel gitu loh. Nanti Oh. akan ditambahkan dengan brown sugarnya Oh, ini. oke. Adonannya dipotong per berapa gram ya? Nah, satu ban akan menjadi 90 gram teman-teman. Tapi karena saya mau kepang, jadi per 30 gram baru nanti dikepang jadi satu. Berarti tiga adonan 30 gram ya? Iya, Chef ya? betul. Untuk yang hasil kepang ya. Ini harus diaduk terus ya, Chef ya, supaya jangan dibiarin aja. dibiarin nggak apa-apa. Oh, takut mungkin gosong. Seperlunya aja diaduknya, nggak Oh, masalah. oke. 30 gram. Nah, sambil lihat di sininya, kan sudah ada agak layu nih, bisa kita tambahin brown sugarnya. Setelah ditambahkan ini harus terus diaduk atau Ya, cuma biar rata aja. biar rata aja ya. Tapi nggak gosong ya, Chef ya? Karena ini kan brown sugar ya? Nggak. Kalau kelamaan ya pasti gosong. Oh, Nanti iya. dikecilin apinya, kayak simmer gitu. Di api kecil nanti bakal jadi sendiri kok. Iya, Chef, di resep kan ada tulisan liquid smoke, Chef. Ya, Liquid smoke itu dari apa dan kira-kira ada yang bisa menggantikan nggak, Chef? liquid smoke itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini jadian. Banyak yang jual di online store itu yang kayak bikinan mereka sendiri. Tapi kalau untuk bikinnya gimana sih saya kurang paham juga. Liquid smoke itu dipakainya waktu apa, Chef? Liquid smoke, tadi kan ini sausnya kan sudah dimasak, sudah matang gini kan. Nah, Ya. kita tambahkan di sini sedikit aja, sekitar 5 gram. Nah, ini buat smoky flavornya dari sausnya barbecue ini. Jadi ada bau-bau smoky gitu ya? Iya, langsung terasakan ini baunya nih. Oh iya, heeh. Jadi kayak dipanggang gitu ya, Iya. ada bau-bau panggangan. Tapi jangan dimasukin arang ya teman-teman, karena beda nanti. Nah, ini akan saya contohkan dulu supaya tidak terlalu lama. Gini ya caranya. Ini kan sudah ada 3 ya teman-teman. Kita panjangkan seperti ini. Nah, kita jadikan satu, kemudian akan kita kepang. Bentar, Chef, dicontohkan sekali lagi, Chef. Oke, habis ini. Kameranya ketutupan setel, nyata Oh posisi iya kepangnya. iya. Oke. Nah, ini dibunda yang fokus dulu. Di sini dulu. Oke, jadi adonan 30 gram.
seperti ini. Ya. Kayak kepang rambut ya chef ya ini. Iya, betul. Yang bagian atas sama bawahnya Agak ditekan ya, gitu agak ya. ditekan terus dilipat. Nah, jadinya kan seperti ini. Ini didiamkan berapa lama ya, Chef ya? Nah, ini akan kita kembangkan di prover sekitar 45 menit dan akan kita panggang di suhu 160 derajat selama sekitar 13 sampai 15 menit tergantung oven kita. Nah, ini akan saya proofing. Ini udah seperti ini aja ya, Chef ya? Karamel begini Iya. aja ya? Nah, kalau di resep kan ada tuh red wine. Nah, itu mau diganti, nggak apa-apa diganti. Diganti apa, nggak usah dipakai. Jadi langsung di skip aja bisa, nggak perlu dipakai. Nah, kalau pakai red wine hasilnya kan gimana? Dia akan membantu proses karamelisasinya dan juga ada menambah rasa. Jadi flavornya akan lebih bold, lebih kenceng. Nah, dari roti yang tadi, yang sudah di mixing, sudah dikepang, ya kan, sudah dikembangkan, ya, yang ini yang sudah di oven ya, seperti ini. Ah, ini hasilnya ya. Nah, Ini di oven. jadi nanti setelah di proofing, kita oles pakai egg wash, kemudian ditaburin dengan wijen. Boleh wijen, boleh nggak ditaburi sama sekali seperti ini, ya kan? Ya polos. Jadi ada dua versi. Sesuai selera teman-teman mau yang mana, nggak masalah. Itu berarti berapa lama ya, Chef ya tadi? Manggangnya? Apanya? Oh, manggangnya 13 sampai 13 sampai 15 menit. Berarti sebenarnya cepat sekali ya bikinnya. Cepet banget. Oke. Ini berarti bisa dicoba ya untuk ibu-ibu, Iya, untuk camilan di rumah. cemilan-cemilan di rumah sambil nunggu anaknya. Bisa bikin roti dulu. Bikin roti dulu. Ya, bikin roti dulu. Besok bisa jadi stick sandwich. Woi. Oke. Nah, ada pertanyaan juga kan kemarin, bisa diganti nggak sih kalau stick itu? Bisa teman-teman, bisa diganti pakai fish, bisa diganti juga pakai chicken. Jadi kalau chicken ya chicken schnitzel, kalau fish ya jadi kayak fishnya di breaded gitu, kayak burgernya yang fast food gitu ya teman-teman, tahu kan? Berarti digoreng Fish sama fillet. tepung gitu aja ya. Iya. Nah, sekarang akan saya contohkan yang ayam. Wah, ini berarti betul-betul dua menu ini ya, Chef ya. Sapi dan ayam. Ini berarti digoreng ya, Chef ya? Iya, yang Ayamnya. ayam digoreng. Ini berarti Iya. pakai minyak padat ya? Iya, ini saya Vilma Good Fry. akan melelehkan dulu Vilma Good Fry-nya. Vilma Good Fry itu minyak padat ya chef ya? Iya, minyak padat. Ini nggak ada di resep ya teman-teman, jadi Iya. Pak. tambahan aja. Tambahan kalau tidak punya daging. Iya. Kalau diganti tempe gitu atau yang lain, Chef kira-kira? Selama suka nggak masalah, kan Oke. selera kita tuh. Oke. Nah, untuk saladnya atau seladanya, kemarin saya nggak dapat iceberg lettuce, jadi saya pakai selada yang mini sama lolo rosa aja. Bisa di mix nanti. Intinya kalau yang sayurnya bebas ya chef ya? Iya, tapi jangan diganti kangkung ya teman-teman. Jadi kan English spinach masih bisa, masih oke lah. Kalau dipaksain masih bisa. Oke. Itu berarti bayam tuh. Bayam. Iya, bayam. Bayamnya lokal bisa chef? Bayamnya lokal bisa, tapi disaute dulu. Oh ditulis dulu. Disaute sama Oke. garlic sedikit.
Besok praktek. Siap. Oh siap. Ini saksinya banyak loh. Kan beserta chef ada 3 chef, nggak bisa gitu ya. tenang. Masih ada 3. Kalau nggak berhasil minta dibuatin sudah terpaksa. Nah, Jadi- untuk kondimennya juga akan saya ganti. Karena kemarin nggak dapat wedges, akan saya ganti french fries biasa. Gorengnya juga pasti pakai Vilma Good Fry. Oke. Ini bisa dibeli di mana aja ya, chef ya? Vilma Good Fry ya? Ya, di toko bahan kue terdekat seharusnya sudah ada, teman-teman. Oke. Terus kalau misalnya mau yang besar, partai besar, jadi ada di Instagramnya Smart Plus itu ada linknya kan, itu akan connect ke sales-salesnya kita di daerahnya teman-teman. Tapi catnya yang sesuai daerahnya teman-teman, jangan yang ganteng yang dicat nanti bingung pasti. Oh, ada muka-muka agentnya atau salesnya ya? Iya. Oh, oke. Termometernya gimana? Ah, itu loh. Oh, harus pakai termometer ya, chef? Iya, jadi biar presisi nanti kita. Itu Ini masih berapa? 150. Oh, Kita Harus berapa? tunggu sampai 175. 175. Itu berapa menit, chef? Kalau Nanti berapa gorengnya? menitnya sekitar 15 menit sudah maksimal. 15 menit maksimal. Karena kan kita pakai kompor biasa ya teman, bukan deep fry. Jadi kita harus adjust apinya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Sambil di-share dulu saya resepnya. Ini ayam tepungnya ini apa saya? Oh, ayamnya nih. Jadi chicken breast di butterfly, ya kan? Di apa ya? Butterfly itu gimana saya? Dipotong. Jadi dipotong. Contoh pakai lauk. Oh, pakai lauk. Jadi gini nih. Kan harusnya dada ayam kayak gini kan. Terus kita potong, terus kita buka gini. Oke. Disayat. Dibelah 2. Ya, belah 2 tapi jangan sampai putus. Oke. Nah, ini sudah akan kita masukkan. Kelebihannya Vilma Good Fry apa sih? Nah, kelebihannya Vilma Good Fry itu apa? Kalau misalnya Good Fry ini kita goreng ya teman-teman, itu nggak nyerap minyak gitu loh. Jadi dia kayak melapisi, ya kan, melapisi. Jadi di luarnya tuh dia tetap crispy, tapi kayak jusnya tuh tetap di dalam gitu teman. Jadi dagingnya tuh kan tetap moist dan soft, nggak dry out. Oh, tidak terlalu kering ya hasilnya Iya, nanti betul. ya ke dalam. Tetap moist untuk dagingnya ya. Betul. Ini nggak perlu dibolak-balik, chef? Nggak, kan ini sudah kerendam. Oh, karena jadi sudah nggak udah masalah. kerendam ya. Cuman sesekali nanti dicek aja. Soalnya ibu-ibu kebiasaan kayaknya kalau goreng kalau nggak dibalik itu rasanya bagaimana? Betul ya. Kalau goreng harus sering-sering dibalik perasaan. Iya. Nggak halus. Berarti sebenarnya kalau nggak punya panci deep fry itu bisa pakai Panci godok panci air. godok air. Iya, Ya, betul. itu. Panci yang biasa kita buat ngerebus air, Rebus-rebus ya. kita bisa pakai. Yang penting stainless gitu ya. Nggak harus stainless sih. Nggak harus stainless. Selama kompatibel sama kompornya nggak apa-apa. Ini sampai berapa derajat ini, chef? Nanti baru kira-kira diangkat. Nanti Soalnya kok dia masih di- sampai golden brown sudah bisa Oh, kita angkat oke. sih. Jadi tapi untuk internal temperaturnya di 78 derajat 78 ke atas. biasanya. Nah, kita sambil siapkan rotinya dulu. Oke. Kita panaskan pannya. Nah, kita belah. Oh, keliru pisangnya. Oh, ini kayak hotdog bun atau burger bun ya kita buat Ya, ya. ini burger bun. Oke. Berarti nggak putus ya, chef? Putus. Putus dong. Putus ya. Iya. Oke. Oke, setelah itu kita akan oles dengan Vilma Prestige. Sebentar, keliru. Ini kan ayam dulu. Dibedain ya saya. Oh. Iya, kalau ayam saya pakai yang bulat, teman-teman. Ini ukurannya 80 gram. kalau 80 tadi. gram.
Nah, kita belah, kita oles pakai Vilma Prestige. Ini nanti melted sendiri, Apanya? chef. Vilma Prestige-nya? Kan di pan. Oh ya, oke. Dipanasin. Lagi pan ya. Oke, kita cek dulu. Oh, Nah, ini tampaknya udah sudah golden brown. Terlalu brown tapi nggak apa-apa, kita angkat dulu. Nah, kalau teman-teman kelihatan nih, kelihatan nggak? Nah, dia begitu diangkat nggak berminyak-minyak kayak kita pakai minyak biasa tuh, ya Ya, kan? Jadi dia langsung kering ya. kering gitu. Kita tiriskan dulu sebentar sambil kita menyiapkan rotinya. Baunya sudah harum sekali, chef. Ah iya nih, udah lapar. Jamnya snack sore. Iya, jam berapa sih ini? Oh, setengah tiga. Oke, tadi. Waktunya coffee break habis ini. Bukan, ini baunya Vilma Prestige ini. Nah, kita panaskan. Satu sisi aja ya, chef ya. Duanya dong. Oh, dua ya, kanan kiri. Nanti akan dibalik. Sebentar aja Oke. tapi ya baliknya. Nah, sambil kita prepare yang lain, kita sambil goreng dulu french fries-nya. Saya take out dulu remahan tepung rotinya ya. Ini, chef. Thank you. Sini sih. Oke. Nggak apa-apa sini. Oke, diambil. Enggak, Mbak. Oh, Udah nggak biarin dia. Nah, kita goreng. Cek dulu. Nah, ini sudah cukup segini. Sambil jawab pertanyaan sih ya. Ya, ada pertanyaan Vilma apa Good ya? Fry, kalau habis pakai beku lagi atau tetap cair ya? Dan Ah. cara simpannya bagaimana setelah pakai? Kalau Vilma Good Fry, teman-teman. Sebentar ya. Hasilnya akan seperti apa? Akan seperti ini, teman-teman. Nah, akan padat lagi seperti ini. Jadi nggak perlu bingung. Tapi sebelum memadat seperti ini harus disaring dulu ya, teman-teman, supaya remah-remahnya Oh, tidak ada di dalam. Kalau tetap ada remah-remahnya, takutnya nanti waktu dipanasin malah jadi gelap minyaknya nanti. oh, gelap dan gosong nanti baunya ya. Iya, kan minyaknya kok sudah hitam gitu kan biasanya. Oh, oke. Tapi nanti dia akan membeku sendiri ya. Iya, tapi bukan Tapi dibersihkan memadat dulu. ya. Ya. Jadi kayak bubur gitu aja. Oh ya, oke. Nah, ini sudah. Akan kita tambahkan seladanya. Belum. Wah, ini kayaknya udah mau jadi nih, chef. Cepat banget, chef. Kan ini yang ayam, yang Oh, iya, iya, yang iya, utama kan yang- belum. yang Ini utama baru belum ya. hiburannya aja. Hiburannya ibu-ibu ya. Jangan terlalu terburu-buru. Iya. Tapi kalau misalnya ketinggalan masih bisa dilihat di Instagram Smart Plus Prof. Iya, Nanti akan kami upload ya. betul. Tinggal bisa dicari di sana poster demo hari ini yang ada foto Chef Ernest. Ini boleh diangkat sudah, Chef? Oh, sebentar. Kurang dikit lagi. Kurang sedikit ya. Oke. Mayo sudah kita kasih seladanya. Ya agak-agak gelap itu selada apa ya, Chef ya? Itu lolorosa namanya. Olorosa? Iya. Oh, ini selada dari mana itu? Namanya ribet bener. Kayaknya gimana? Makanya. Udah ya, Chef ya? Oke, udah bisa. Bisa ya? Oke, kita cut dulu french fries-nya. Berarti olorosa itu tadi emang khusus untuk seperti ini ya, salad gitu ya? Iya, betul. Tahunya cuma lettuce saya.
Kalau mau gampang beli yang mix salad langsung dulu. Leaf salad. Mix. Mix salad. salad. Oke, oke, Yang oke. isinya dicampur. Oh, oke. Oke. Goreng-menggoreng kita kan sudah selesai nih. Jadi saya take out dulu. Oke. Itu tadi ayamnya nggak perlu dibumbuin atau apa, Oh, kan Chef? sudah. Tadi udah disebutin belum ya? Belum ya? Ya, itu Jadi- belum, Chef. Belum. Ayamnya ini, teman-teman, kan sudah habis di butterfly, terus kita kasih salt, pepper, LNP. Jadi kalau sudah, nah barulah kita ini breaded biasa. Jadi kayak Dilapisi telur? terus tepung roti gitu. Oh, oke. Tapi Telur- supaya seasoningnya nggak hilang, jadi dikasih terigu dulu sedikit, dibalurin, baru nanti dia ini dicelupin di telurnya. Berarti beberapa kali celup, Chef? 2 kali aja. 2 kali celup. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya? Nah, ini ada yang tanya juga nih, keju mimolet bisa diganti nggak sih? Bisa banget teman-teman, bisa diganti emmental, diganti cheddar, sesuai ketersediaan di rumah. Ini keju apa, Chef? Mimolet, Keju mimolet. iya. Itu keju apa, Chef? Itu salah satu jenis hard cheese, Oh, oke. jadi dia bisa melted Meleleh. gitu. Oh, Iya. oke. Nah, ini rata-rata yang tanya tentang Vilma Good Fry tadi ya. Vilma Oke. Good Fry itu bisa, intinya ya ini saya rangkum dari beberapa pertanyaan. Iya, ya. iya. Bisa tahan berapa kali goreng dan kira-kira awet nggak? Cepat apa ini cepat hitam nggak? Nah, kalau berapa kali gorengnya teman-teman, itu tergantung dari kita sih. Kalau 5 kali goreng aja pasti lebih, ya kan? Tapi balik lagi ke kita ya. Katakanlah kita goreng fried chicken gitu ya. Tapi kita nggak pernah saring tepung yang apa namanya? Sisa yang di situ. ngendap di bawah tuh. Ya pasti bakalan hitam terus, cepat hitam gitu kan. Jadi cepat hitam atau enggak tergantung kita teman-teman. Jadi kalau kita treatment minyak padatnya itu dengan baik ya pasti akan bertahan lebih lama. Sudah menjawab belum Chef, kira-kira? Cukup menjawab. Terus lanjutannya itu saya ada tips nggak saya cara penyimpanannya Good Fry? Nah kalau good fry dibiarin aja teman-teman. Yang penting udah Katakanlah disangrai kayak tadi tuh, ya. ya kayak tadi kan saya habis habis goreng nih. Yaudah biarin aja di situ. Nah ini kan sudah nih, cheese sudah saya torch. Wah, Nah ini tampilannya udah bikin lapar. berikutnya Chef. dikasih mushroom sauce. Mushroom sauce. Jadi chicken schnitzel burger. Ini isinya apa itu, Chef? Si mushroom sauce itu? Mushroom sauce ini jadian teman-teman. Oh, Nggak usah jadian. bikin lah, Nggak usah keribetan. bikin. Percayalah, mending beli daripada bikin. Kecuali steak sandwich ya. Karena bikin kalau aja ya. bikin sausnya itu teman, nyalain kompor jam 9 pagi baru mati jam 10 malam. Waduh. Beli aja deh kalau gitu, Chef. Ini khusus yang chicken ya. Chicken Iya, ini yang sandwich. chicken burger, chicken schnitzel burger. Oke. Nah ini contoh aja ya teman-teman. Jadi ayamnya besar. Kalau dijual ya disesuaikan dengan apa ya, dengan selera kita sendiri. Ini kira-kira modalnya berapa nih? Ini ayamnya berapa gram ini, Chef? Ini ayamnya sekitar 150 gram. 150 gram. Iya. Nah ini tinggal dikasih aja. French Buat fries-nya. yang ibu-ibu yang mau hemat, nggak usah ngafe, ya. Iya kan, French fries satu bag cuman sekilo 30.000 kan. Oke. 30.000 di kafe cuman dapat suprit ya kan. Ini bisa makan satu keluarga ya. Iya. Bolak-balik ya, Chef ya. Oh. Oke, jadi ini yang pertama. Nah, berikutnya kita akan bikin steaknya, teman-teman. Steak ini pakai daging ya, Chef ya. Iya. Kita siapkan dulu. Dagingnya, Chef. Bukan itu. Bukan itu. Oh, oke, salahnya dah. Sorry. Ini udah nggak pakai. Udah enggak.
Oke. Nah, kemarin saya sudah beli karena nggak ada sirloin juga, akhirnya saya pakai Picanha. Itu berapa gram ya, Chef ya? Ini sekitar 250 gram. Wah, kenyang ini udah bener-bener Kenyang banget. makan satu porsi. 250 gram daging. Ini berarti nanti akan dipanggang gitu, Chef? Ya, di pan fry. Oh, di pan fry. Jadi kita panaskan dulu pannya di sini. Kita kasih minyak. Seasoning dulu. Kita balik. Kasih minyak lagi. Nah, untuk steak kemarin ada yang tanya nih di question box, bagian apa sih? Kalau bagian terserah teman-teman sih sebenarnya, tapi pada umumnya kita akan pakai tenderloin, strip loin, sirloin, porterhouse. Jadi disesuaikan. Nah, pastikan sampai berasap ini ya teman-teman. Kurang lebih berapa lama ya, Chef ya? Nah, tergantung kematangannya teman-teman mau sih sebenarnya. Jadi kita render dulu fatnya terlebih dahulu. Biar apa? Tadi kan kita nggak ngasih minyak nih di sini. Iya. Nah, biar dia nggak lengket gitu loh. Nah, terus kita pan fry. Kalau sampai matang biasanya berapa menit kurang lebih? Kalau sampai Betul-betul matang. betul-betul matang, kayaknya sekitar 5 menit satu sisi deh. 5 menit satu sisi. Iya. Jadi dua sisi 10 menit ya, Chef ya? Iya. Bumbunya cuma garam sama si ini doang ya? Merica aja, Merica cuman hitam kita ya? kasih garlic. Kita mash dulu. Oh, oke. Oke, kita masukin. Itu daun apa, Chef? Ini kita kasih thyme. Nah, itu. Ini nyarinya yang sulit ini karena tidak Nah. terbiasa. Kita kasih Vilma Prestige ini. Oke, biar ada bau-bau butter ya, Chef Iya. ya. Karena Wah, kan ini biasanya pakai butter nih, cuman ya, ya. kita pakai yang ekonomis sedikit lah sekarang. Karena kan Oke. ini sudah mark butter blend ya. Jadi Oke. sudah ada kandungan butternya juga. Ini boleh dicoba ini ya ibu-ibu di rumah, bisa dibeli Vilma Prestige ya di toko-toko kue terdekat ya. Nggak kalah kok sama si butter. Tuh. Harganya ekonomis, rasa dan baunya juga enak sama kayak butter. Berarti balik sekali aja gitu, Chef? Iya. Berarti kasih garam, seasoning itu betul-betul waktu mau dimasak ya? Iya. Nggak betul. perlu maksudnya diinikan dulu ya di kulkas atau Nggak apa? perlu, nggak perlu. Nah, kita balik seperti ini. Oh, cepat juga ya. Sambil Itu kita siram. apinya besar itu ya, Chef ya? Apinya besar aja nggak apa-apa. Ini mesti pakai daging yang bagus ini. Kalau nggak keras ini. Nah, untuk bagian dagingnya, Chef, ini kan tadi bilangnya Picanha. Iya. Itu kalau yang lebih umum bilangnya apa, Chef? Bisa sirloin, Sirloin. tenderloin, porterhouse atau T-bone atau rib T-bone. eye. Rib Terserah eye. teman-teman. Suka yang mana gitu ya? Iya. Atau pokok yang daging yang buat steak gitu aja ya? Iya. Tetap bisa Oh, ya? oke. Jangan brisket ya teman-teman. Kalau brisket itu harus di masaknya lama karena dia untuk full beef sandwich biasanya. Lebih lama berarti matangnya Iya, ya. betul. Mau tahu full beef sandwich apa? Tunggu nanti di Interfood teman-teman. Akan Oke, didemokan. oke. Jangan lupa kita juga ada di acara di Interfood, Sial Interfood di Jakarta tanggal 9 sampai 12 November. Teman-teman bisa Iya, 12 ya. Sebenarnya 12 ya. ya teman-teman bisa datang di Hall D DF 16 ya. Nah, ini udah ya teman-teman. Akan saya take out dulu ya. Jadi di resting dulu. Cepat ya ternyata. Karena akan saya slice habis ini. Oh, oke. Oh, di slice ya. Iya. Oke. Nah, kenapa sih kok nggak langsung dipotong? Nah, nanti jusnya akan keluar semua teman-teman. Jadi Oh, harus kita oke. resting dulu. Oh, nggak bisa langsung dipotong ya memang Nggak ya. bisa. Nunggu berapa lama, Chef? Paling semenit 2 menit aja. Nah, mungkin sambil ada pertanyaan lagi nih berikutnya. Wow, harum sekali, Chef.
kemasan ekonomis. Kemasan Maksudnya ekonomis, kecil. kecil. Filma Prestige mesti cari di. Oke, kalau kemasan ekonomis, Filma Prestige, Good Fry, semuanya ada di toko bahan kue teman-teman. Tapi Jadi- kalau mau beli yang langsung banyak nih, 5 karton, 10 karton, nah bisa kontak sales yang di Instagram Smart Plus lah. Disesuaikan daerahnya, tapi ya teman-teman jangan lupa. Berarti bisa banget ya, Chef ya. Ibu-ibu kalau cuma mau beli sekilo gitu ya. Bisa di toko bahan kue tapi ya. Ya. Jangan kontak sales yang di Smart Plus tapi cuma beli sekilo. Nah, itu nggak bisa Ya, nanti teman-teman. mungkin sama teman-teman sales diarahkan ke toko Iya. bahan kue terdekat. Oke, oke. Yang tanya pakai sapi lokal bisa nggak? Pakai sapi lokal. Mungkin bisa teman-teman, tapi dikasih tenderizer sedikit ya. Paya. Apa itu, Chef? Tenderizer itu? Bubuk paya itu. Bubuk paya. Oh, pengempuk daging Pengempuk ya. daging. Nah, tadi sudah saya take out sisa butternya. Nah, ini saya nggak oles lagi, tapi saya Iya. akan pakai sisa-sisa lemak yang ada di sini. Jadi biar lebih oke lagi rasanya. Lebih harum ya. Iya. Nah, sudah kayak gini teman-teman, waktunya kita potong. Nah, Oke. saya kali ini bikinnya medium rare ya, jadi jangan kaget ya teman-teman. Aduh, bukan nggak mateng ini teman-teman. Oke. Kenapa kok medium rare? Karena akan saya bake sebentar habis ini. Oh, akan dipanggang lagi ya, Chef ya. Iya, tapi bentar aja buat melted cheese-nya doang. Jadi yang kali ini nggak di torch. Oke. Ini kelihatan banget ya kalau dagingnya ini empuk sekali. Iya betul, soft banget teman-teman. Empuk banget. Ini kompornya udah belum? Sudah. Pindahin dulu nih. Oke, makasih. Terus sambil ada pertanyaan tadi, Chef. Oke, apalagi Kalau nih? tahu dagingnya matang enggaknya, ada tipsnya nggak, Chef? Gimana caranya? Ada teman-teman. Pertama pakai tangan ya kan, kita apa ini namanya? Kita pegang, Pegang-pegang. tekan ya kan. Kalau dia masih empuk-empuk sekali atau jiggly sekali, berarti itu belum matang teman-teman. Jadi jangan. Nah, ini sudah cukup segini. Nah, tadi kan kita bikin caramelized onion ya teman-teman. Iya. Kita akan taruh caramelized onion ini di atasnya. Kayak gini, kelihatan ya. Nah, berikutnya kita tambahkan cheese-nya lagi. Tambahkan cheese. Nah, ini karena demo aja ya teman-teman. Jadi dagingnya besar, ayamnya besar. Kalau jualan ya tolong disesuaikan. Gak apa-apa, Chef, kalau mau makan sendiri juga, Chef. Iya, betul. Langsung. Jualannya 150.000 bisa lah. Oke. Ya, boleh. Kalau jualannya mahal bisa teman-teman. Nah, oke. Sudah siap, saya ambil dulu tray-nya. Oh, ini akan dipanggang ya. Iya. Berapa lama ya, Chef ya? Mungkin cuma 2 sampai 3 menit aja. 2 Nggak usah sampai 3 lama-lama. menit. Iya. Suhu berapa derajat? Suhunya 200 supaya cepet ya teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama gitu maksud saya. Berarti itu cuman untuk ngelelehin si keju aja sama Iya, mungkin sama kayak nanekin dagingnya. ngangetin si daging ya. Betul. Oke. Sudah gini kan kita masukkan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Chef Miki? Baunya kan ruangan sebelah, Chef, katanya, Chef. Oh Oh iya. Memang betul. Percuma kalau nggak berani makan itu loh. Nah, itu. Iya kan? Ini nggak goreng lagi, Chef? Nggak usah. Nanti sharing aja. Oke. Saya bersih-bersih Hemat dulu ya, teman-teman. ini.
Jadi nggak usah takut ya ibu-ibu kalau ada yang ketinggalan tadi prosesnya, cara membuat bahan-bahan bisa dicek nanti di Instagram Smart Plus Prof. Ya bisa dicari poster demo hari ini yang ada foto Chef Ernest-nya. Nah ini saya pakai talenan sama kertasnya. Ini bukan kertas koren ya teman-teman. Ini khusus buat makanan. Khusus Ya, untuk buat tumis burger. Oke. Sama buat alasnya kalau di bakery itu bisa pakai ini juga. Tapi ini dicetak judulnya sapi, jadi untuk burger aja. Oh, oke. Oh iya chef, untuk ovennya suhu berapa chef? Ovennya ada di suhu 200 teman-teman. Untuk waktunya di adjust sendiri kira-kira karena kita cuma butuh melted cheese-nya aja. Nah, sambil menunggu kita akan buat burgernya. Sama seperti tadi, akan kita tambahkan mayones. Mau pakai burger sauce juga boleh, sesuai selera ya teman-teman. Oke. Oke, mayo sudah. Berikutnya kita kasih lettuce. Nah, sudah melted teman-teman. Kita take out dulu. Hati-hati panas. Oke. Seperti ini. Berikutnya akan kita tambahkan onion. Onion rings, tapi nggak digoreng ya teman-teman. Gini aja, 2 aja cukup. Berikutnya ada pickle. Nggak suka bisa di skip. Pickle itu beli jadi berarti ya chef ya? Iya, sudah jadi. Nah, berikutnya kita akan taruh sticks di atasnya. Ya, seperti ini. Wah, mantap. Udah manggil Tadi tadi 250 gram itu ya Iya, dagingnya. Aduh. Aromanya itu udah wangi banget. Iya. Nah, berikutnya supaya lebih mantap lagi, stick kan pasti ada sausnya. Nah, kita pakai saus barbecue yang kita masak tadi di atasnya. Sebenarnya kalau dilihat begini simpel ya, chef ya. Simpel Bikinnya banget. benar-benar simpel ya. Betul. Bahan-bahannya juga nggak ribet lah gitu. Iya. Nah, udah kayak gini, diratain aja. Pokoknya dari ujung ke ujung dapat sausnya. Kemudian kita tutup. Wah, Nah, jadinya kayak gini. ini udah bisa dijual nih chef. Modalnya berapa ini chef? 250 gram. 250 gram dagingnya aja 78.000 teman-teman. Dagingnya 78.000. Jadi ya disesuaikan sendiri ya. Dihitung sendiri karena bahan baku di setiap kota, setiap tempat pasti berbeda. Ini cara penyimpanannya kira-kira gimana nih chef? Kalau misalnya Nah, gimana tuh? misalnya mau bikin rotinya dulu, mungkin toh rotinya habis semua. Itu Saya bagaimana roti itu? bisa di stok nih. Bisa di stok. Katakanlah kita sudah punya roti nih kayak gini. Diporsiin aja, diplastikin satu-satu, bisa kita freezer. Selama freezernya oke, sebulan pun nggak masalah. Sebulan. Iya. Setelah dari freezer gimana? Dikeluarin begitu aja Di atau? towing aja nanti langsung dipakai gitu aja. Oh, Nggak usah oke. dipanasin karena kan nanti kita pan juga di Oh, oke. Dikeluarin selama berapa lama ya? Atau sampai dia defrost sendiri? sampai dia defrost sendiri aja. Oh, Jadi kalau misalnya dulu di hotel dari freezer malam-malam nih langsung ditaruh di chiller. Jadi pagi waktu operasional kita sudah bisa pakai. Oh, Nggak usah dibiarin di oven Di lagi, luar. di apa Oh, nggak oke. perlu. berarti gampang banget ya chef ya. Sebenarnya kalau udah bikin rotinya, kapan aja mau bikin sticknya Iya, udah gampang. sausnya juga udah bisa disimpan. Iya. Sausnya sih sampai semingguan ya teman-teman, karena Seminggu, kan ya. homemade. Terus caramelized onionnya cuma 3 hari aja. Jadi kalau produksi disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, jadi kita demo hari ini dapat 2 menu teman-teman, ya kan? Wah, mantap Seperti ini chef. Ini saya ini yang daging saya. Dagingnya kalau pakai yang model beef patty dimasak kayak steak juga bisa ya chef ya? Boleh, bisa. Jadi cuman ground beef gitu aja pakai bisa. Jadi ground beef
dikasih breadcrumbs sedikit, waktu ngegrill dikasih seasoning, salt, pepper, sama minyak sama kayak tadi. Wah, ini Nah, benar-benar enak alternatif ini. nih kalau misalnya mau bikin steak yang murah, kita kenal namanya meltik teman-teman. Itu apa itu, Chef? Jadi ini daging wagyu gitu, disuntik sunflower oil terus dia di-press. Harganya relatif murah, 100.000. Berapa? 210.000. Berapa gram Dapat itu? 1 kilo. 210.000 1 kilo. Iya, Disuntik sunflower oil. Betul. Namanya meltik apa? daging meltik. Daging namanya. meltik. Kan banyak tuh sekarang dijual di Online gitu ya. online kan, meltik tuh. Itu dia keras nggak? Enggak, karena dia kayak gini nih. Oh, dia Kelihatan sudah kan mana di-slice. Iya. mana daging, mana yang Iya, bukan daging iya. kan. Nah, makanya dia murah. Jadi ini Oh, ada sunflower oilnya terus dia di-press gitu. Oh, itu berarti dalamnya minyak itu berarti, Chef? Iya. Sunflower oil. Oh, oke, berarti nggak perlu dikasih minyak lagi ya? Enggak, karena dia udah benar-benar oily sekali. Ini prosesnya berapa lama nih kalau Ini yang karena tipis, Iya. masaknya bakal lebih cepat pasti. Oh, oke. Kalau dia lebih tebal pasti ada spare time-nya lebih lama. Jadi ini udah disiapkan sama Chef Ernest ya, beberapa option. Bisa pakai ayam, bisa pakai daging, Iya, bisa pakai ikan. bisa Cuman pakai ikan. saya nggak demokan teman-teman karena saya nggak beli ikan kemarin. Kok Mau cari apa ya? Jadi buat ibu-ibu ya yang sekarang kepengen daripada ngavel mahal ya, iya, bisa dibikin sendiri ya kan. Hari ini bikin rotinya, besok bisa makan mau chicken stick atau bisa juga yang stick sapi ya, iya. pakai sandwich buatan sendiri. Chef, kayak dagingnya itu bisa tahan berapa lama, Chef? Maksudnya? Ada pertanyaannya gitu, Chef. Mungkin kayaknya Masa setelah simpennya gitu? dimasak, Heeh. idealnya berapa lama? Oh, kalau misalnya ini kan menu ala minute teman-teman namanya. Jadi Alamnya tuh apa ya? Langsung makan? Ya, bukan langsung waktu dipesan baru diproduksi. Oh, oke. Nah, setelah diproduksi ya lebih baik disegera dimakan. Oke, nggak usah pakai disimpan ya. Iya. Ini berarti pertanyaan ibu-ibu itu, Chef. Mau disimpan dulu. Kalau nggak sempat dimakan. Tadi sebenarnya sederhana ya, nggak terlalu Sederhana ribet. banget. Berarti kalau garam juga kira-kira ya, Chef ya? Kira-kira aja. Kan juga selera tuh. Kadang ada yang suka asin, kadang ada yang suka nggak pakai garam atau gimana. Bisa disesuaikan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Chef Miki? Ada pertanyaan. Bisa kolesterol nggak, Chef, kalau daging meltik, Chef? Enggak dong. Natik. Mungkin kalau makannya sekilo satu orang Nah, ada itu. potensinya. Tergantung kalau berapa banyak makannya Satu ya. porsi aja enggak lah. Nah, bedanya tadi nih, kalau misalnya kita pakai meltik, begitu kita pan, dia kayak apa nih, kayak Melebar. kelihatan kan lemaknya nih Iya. di atas kan, bukan Iya. daging kan ini. Oh, gitu ya. Itu berarti disuntik sunflower oil Iya, itu ya. sunflower oil. Nah, karena tipis, cuman gitu aja udah selesai teman-teman. Nah, praktis kan? Iya. Nah, ini kalau mau dipakai stick sandwich juga boleh. Jadi kan lebih ekonomis gitu kan, jadi lebih oke. Tadi berapa, Chef, ini harganya 1 kilo? 1 kilo 210. 210.000. Tergantung brand ya. Yang saya tahu ada 3 brand yang beredar di Surabaya. Iya, ini apa karena tipis ya? Iya, Jadi karena dia tipis, jadi ya udah dia udah cepat matang juga ya. kayak gini aja. Ini kenyal sekali teman-teman. Ini sepertinya Chef Ernest sudah lapar. Nah, oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi nggak sih? Kalau nggak, mungkin kita udah selesai aja. Jangan lupa ini ada 5 pemenang. Oh iya. Nah, jadi Silakan. kalau mau mendapatkan merchandise dari Filma, bisa komentar di kolom komentar, biar kita nanti bisa kabari siapa pemenangnya, dan akan kami masukkan, kami informasikan di Instagram Smart Plus Prof. Dan juga jangan lupa selalu nantikan backing demo kita berikutnya ya, karena selalu kita update untuk backing demo live juga, ataupun demo
demo yang akan kami lakukan di Smart Plus Pro. Oke. Oke, Chef. Nah, ada pertanyaan lagi nggak nih? Udah ada pertanyaan lagi, Chef. Ini udah selesai, Chef ya? Nggak Hah? pakai di grill lagi ini? Udah Nggak cukup? usah kalau yang ini. Oke. Gini grillnya lumayan cepat ya, Chef. Iya, Ya. udah cepet banget kan. Jadi nggak perlu lama-lama. Bonus mushroom sauce sama tomato sauce terserah teman-teman Mushroom sauce-nya itu merek apa aja bisa ya, Chef ya? ya. Nggak, ada yang instan tuh ada 2 merek kalau di sini. Ada Ya 2 kan? merek ya. Ada Knorr sama Jace, terserah mau yang mana. Itu sudah jadian begitu aja ya? Ya, tapi nggak ada jamurnya ya teman-teman. Jadi jamurnya kita tambah sendiri. Oke. Jadi base demi glassnya dia aja. Oke. Kayak krim kita harus tambah sendiri, mushroom tambah sendiri, black pepper tambah sendiri. Jangan Sesuai. mengharapkan satu bungkus ada jamurnya. Nah, ya itu. kan? Nggak bisa teman-teman. Berarti nanti diolah lagi gitu ya, Chef Iya, ya? jadi kita cairkan dulu demi glass powdernya sama air. Kemudian kita saute dulu mushroomnya, mau sama minyak boleh, sama prestis boleh, sampai dia layu, sampai jusnya keluar, sampai agak dark hitam gitu. Baru kita masukin demi glass cairan yang sudah diaduk tadi, sudah diaduk pakai air tadi. Nanti dia akan mengental sendiri. Nah, dia kan warnanya coklat banget. Supaya dia lebih creamy, kita kasih krim sedikit jadi warnanya brown seperti ini. Brownnya light banget gitu loh. Krim itu bahan dasarnya apa, Chef? Krim Susu dari gitu? susu dong. Oh, Nah, sudah nggak ada pertanyaan lagi ya? Ada satu baru. Oh, ada barusan. Untuk daging meltik itu bisa dipanasin kembali nggak, Chef? Nanti dulu. Nah, ini bisa sih teman-teman. Cuman kalau kita berekspektasi ini setengah matang kayak gini atau medium rare, ya jangan dipanasin, setelah dimasak buruan dimakan. Tapi kalau dipanasin bisa. Karena kalau misalnya ini pun kayak biarin dingin dulu, kita nggak bisa makan karena agak ngendal sedikit gitu. oh Jadinya karena nggak berminyak enak. itu ya, Chef Karena kan ya? banyak, itu kan suntikan sunflower oil dan lain-lain. Oke. Kalau dipanasin lagi bisa, tapi pasti lebih keras, jadi nggak kenyal lagi dia. Posisinya kalau kita beli daging ini kondisi berarti beku. Chef? Beku, betul. Nah, dari beku itu berarti kalau misalnya ini kita mesti defrost dulu gitu. Iya, jadi kita towing aja sampai dia bisa kayak gini, baru nanti kita masak. Nah, ada yang tanya lagi nggak sih? Udah, nggak ada yang nanya. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, bisa kita akhiri. Oh, atau mau foto ini dulu, kayak biasanya nih? Oh iya. Boleh. Oke. Jadi nanti komennya akan kita off dulu teman-teman, supaya teman-teman bisa ngefoto atau screenshot hasil demo hari ini. Jadi bisa dipakai panutan lah. Pasti dulu, Chef. Oke. Iya. Agak ke sini dulu. Sausnya nggak usah. Mau di sini. Dikit lagi. Oke, cukup. Ini sebentar. Oke, aku komen dulu. Biru-biru di atas. Yo. Ini kalau mau buat foto yang pakai chicken dulu, setelah ini zoomnya dipindah ke yang belakang. Nah, kalau tidak sekarang dipindah. Oke. Oke. Dan Chef, itu tadi ada tambahan pertanyaan lagi, Chef, sambil nunggu barusan. Oh iya, apa tuh? Penyimpanan film prestis di suhu berapa ya, Chef ya? Penyimpanan silver prestige cukup di suhu ruang teman-teman. Tapi kalau misalnya kita pakai, katakanlah kita beli 1 pil kan 10 kilo tuh, terus habisnya lama, kita porsiin sekilo taruh aja di chiller nggak masalah.
mau taruh dibiarin gitu aja nggak masalah. Oh, taruh chiller nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Kalau kayak gitu mempengaruhi expired date-nya nggak ya? Kalau taruh di chiller? Ya nggak expired tetap expired lah. Oh, tetap mesti. expired ya? Berarti mesti ingat-ingat itu, Chef, expirednya kapan? Tuh, jadi dikasih label. Nah, jangan lupa dilabelin ya kalau Iya. kita simpen-simpen ya. Kita simpen di chiller harus di label teman-teman. Jadi ngerti oh ini expired. Oke. Jangan nanti tiba-tiba nggak di label, udah expired, terus komplain loh kok gini ya kan? Ya, terus kita mau jawab apa ya kan? Oke. Ya, betul nggak? Iya, sip. betul. Oke, sudah nggak ada yang tanya, Chef? Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang sudah nonton live hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Mungkin ada pesan-pesan lainnya gitu, Chef? Pesan-pesan ya, jangan lupa bikinnya pakai Vilma Prestige ya kan? Gorengnya pakai Vilma Good Fry. Oke, Ya. segitu aja. Sampai ketemu di live baking berikutnya.